ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengumpulkan surah Al-Fatihah agar pertemuan kita pada kali ini senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita hadir di dalam majelis ini lain dan kita bukan sama-sama kita untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillah wa syafa'ati rasulillah. Billahi sholawat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawmin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'matul mu'in ta'ala ta'ala. Wal-ibadah 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 walidikum wa walidatina wa walidikum wa walidikum ajma'in. Summa ila al-fajr. Syaikhul Islam Muhyiddin bin Zakaria Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Yang masih di dalam bab tahrimul zalim wal amru bi raddil zalim. Bab dilarang atau diharamkannya berbuat zalim dan mengembalikan, perintah untuk mengembalikan harta atau barang yang diambil dengan cara yang zalim. Hadis ke-13. Wa an Adi bin Amirah, telah diriwayatkan dari Adi bin Amirah radhiyallahu anhu, semoga Allah Taala berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Man ista'malnahu minkum ala amalin. Man ista'malnahu, ya, barang siapa ista'malnahu, yang mengangkat aku jadi pegawai, aku mengangkatnya menjadi pegawai, minkum, daripada kalian, ala amalin, di dalam suatu tugas, atas suatu tugas, atas suatu amal,
Fakatamana, kemudian ia menyembunyikan mikhyatan, jarum, ya. Dia menyembunyikan dari aku mikhyatan, jarum, fama fawqahu, atau lebih daripada jarum, karena ululan, ya. Yang seperti itu ululan, korupsi. Yati bihi yaumal qiyamati, ya. Yati akan datang dirinya bihi, dengan membawa ya korupsi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqama, kemudian ada seseorang yang berdiri, ilaihi, ya, pada Nabi, rajulun, orang lelaki, aswadu, hitam, minal ansari, dari golongan kaum Ansar. Ka'anni unzuru ilaihi, ya, seakan-akan kami pernah melihat kepadanya, ya, kenalan. Faqala, ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, iqbal anni amalak, ya, terimalah kembali anni, daripada diriku, amalak, pekerjaanku. Qala, kemudian Nabi bersabda, wa malaka, dan apa yang engkau kerjakan. Qala, kemudian orang tadi menjawab, sami'tuka, aku mendengar engkau, taqulu, berbicara, kaza wa kaza, ini dan ini, pembicaraan yang tadi di atas. Qala, kemudian Nabi bersabda, wa ana aquluhul an, ya, sekarang aku bersabda, man ista'malnahu, barang siapa yang aku beri tugas atas dirinya, minkum, daripada kalian, ala amalin, akan suatu tugas, fal yaji biqalilihi, maka datanglah dengan yang sedikit, artinya setor, ya, setoran dengan yang sedikit, wa katsirihi, dan dengan yang banyak, boleh sedikit boleh banyak. Fama utiya minhu, maka apa yang utiya minhu, diberikan kepadanya dari para nabi, akhadha, silakan ambil, wa ma nuhiya, dan apa-apa yang dilarang atas dirinya, anhu, daripada dirinya, intaha, maka tinggalkan, maka berhentilah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ke-13 dari Adi bin Abirah, ya. Beliau mendengar Rasul SAW bersabda, barang siapa yang aku angkat menjadi petugas akan suatu tugas, dikasih tugas, kemudian dia korupsi, dia mengambil walaupun sebesar jarum, sebesar jarum, fama fawqaha, atau lebih besar daripada jarum, jadi korupsi jarum, cuma sebesar jarum doang padahal, ya. Terus Nabi bilang, karena gululan, ya, itu namanya korupsi. Dan barang korup itu akan dia bawa nanti ketika hari kiamat, ya. Kemudian setelah Nabi bersabda seperti itu, ada seseorang dari golongan Ansor, orangnya hitam, dari golongan Ansor. Kemudian dia berdiri, dia mengembalikan tugas yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dia takut, dia korupsi. Dia takut ketika mengemban tugas dari Nabi, dia korupsi, dia tidak amanah, ya. Terus Nabi nanya, kenapa kamu kembalikan, apa memang tugas kamu? Terus orang hitam tadi menyampaikan sabda Nabi, ya, qulu kadza wa kadza, ya, kau berkata begini, ya. Terus Nabi bersabda lagi, aku bersabda sekarang, ya, kalau memang dia diberikan tugas dan dia amanah, kemudian dia istilahnya menyetorkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya dia sebagai pemungut pajak. Pemungut pajak ini dia keliling mengambil pajak daripada kaum muslimin wal muslimat, ya, dia memungut sedekah, ya, memungut zakat, kemudian dia harus setor tuh
mau dapatnya sedikit, mau dapatnya banyak, setorin apa adanya. Jangan sampai dikorupsi walaupun cuma sebesar jarum atau seharga jarum. Ya. Dulu jarum, apalagi pedang, misalnya ada harta ghanimah, kemudian pedang bagus ini, yang penting itu namanya korupsi. Ya. Nah kalau dia amanah, dia setor apa yang dia dapat, mau sedikit mau banyak, kasih, setor kepada, berikan kepada. Ya. Nah kemudian kalau ada yang diberi daripada dia dikasih upah, dia udah terima, ambil. Tapi kalau dilarang, nggak boleh korupsi walaupun itu kecil, tinggalin. Bayangin, cuma sebesar jarum, kecil berarti kan. Itu saja diperhitungkan dan kelak di hari kiamat akan menjadi pertanyaan. Terus itu ada yang maju, wah ini amanah. Ini kalau saya tidak bisa menjalankan amanah, saya berdosa. Khawatir saya korupsi dan berkhianat atas amanah yang diberikan Nabi, ini saya kembalikan. Itu juga berguna bagi kita. Ya kita kan kemarin tuh pernah membahas terkait beramanah. Jadi amanah yang diberikan, tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita, itu selama kita terima, kita harus menjalankan amanah itu. Kita harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah kalau sekiranya nggak sanggup, kembaliin itu amanah, kembaliin itu tugas. Khawatir kita mengemban amanah itu korup atau tidak amanah, tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya, itu kembalikan. Daripada risiko kan perhitungkan, ya. Harus dikembalikan. Boleh. Itu diberikan amanah. Makanya amanah itu jangan pernah diminta. Tetapi kalau diberikan amanah, kita siap. Ya. Kita diamanahi siap. Misalnya khutbah itu, menjadi khotib itu amanah. Khutbah Jumat menjadi khotib itu amanah. Maka ketika itu amanah, jangan pernah meminta. Tapi kalau diminta, kita emban amanah, kita jalankan itu. Apapun itu, jadi RT, menjadi RW, menjadi lurah, itu amanah. Jangan diminta. Tapi kalau ditunjuk, kita siap. Kalau diminta, kita siap. Misalnya warga, Bapak pas jadi pemimpin kita, silakan Bapak maju. Nah itu amanah, ditunjuk sama warga. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala berkata, lamma kana yaum Khaybar, ya, ketika kami sedang di hari perang Khaybar, aqbala nafarun, datanglah sekelompok orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, kemudian sahabat Nabi itu berkata, ya, sekelompok orang dari sahabat Nabi itu berkata, fulanun syahidun, artinya si fulan mati syahid. Wa fulanun syahidun, si fulan dan si fulan mati syahid. Hatta marru, ya, sehingga sampai sahabat melewati ala rajulin, ya, melewati seseorang. Faqalu, dan maka berkata lagi, fulanun syahidun, si fulan mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalla, tidak mungkin, ini sesungguhnya aku ra'aituhu, melihat lelaki itu finnar, di dalam neraka. Karena apa? Fi burdatin, ya, qalla, ya, dia punya selimut atau dia telah mengkorupsi selimut, au abaatin, atau
atau jubah. Rawahu meriwayatkan dua hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Ya. Jadi kata Sayyidina Umar nih, saat hari perang Khaybar, ya, perang Khaybar, perang yang dahsyat, dan ada sahabat yang mati, dan matinya mati syahid, ya. Persangka sahabat mati syahid, ya. Sampai si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Sampai kemudian Rasul mendengar itu dan Rasul bersabda, "Kalla, enggak mungkin. Inni ra'aituhu finnar. Sesungguhnya aku melihat dia di dalam neraka." Karena apa? Karena selimut atau jubah yang dia korupsi. Nah, orang yang berperang bersama Nabi, ya, orang berperang bersama Nabi dan dia mati saat berperang. Sahabat lain mengira dia mati syahid, tapi Nabi berkata, enggak syahid ya, karena dia mengkorupsi atau mengambil jubah atau selimut, ya, burdah. Burdah itu selimut. Burdatin, burdah yang berarti Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Itu ada di burdah. Di burdah itu selimut lurik-lurik berkemulan. Ya. Tuh ngerinya korupsi, mengambil yang bukan haknya, mengambil harta yang bukan miliknya, mengambil harta dengan cara yang zalim. Ya. Jadi namanya apa? Seorang pegawai misalnya dia kerja dapat gaji, alhamdulillah bersyukur. Kemudian ada seorang apa? Misalnya perampok, pembegal, itu tuh mengambil yang bukan haknya dia. Hati-hati. Koruptor, hati-hati. Makanya koruptor sebelum dia meninggal itu harus mengembalikan harta yang dia korupsi kepada negara, karena hakikatnya itu uang rakyat yang dia korupsi, ya. Pulang itu. Orang Abi Qatadah, ya, dari Abi Qatadah, namanya Al-Harits bin Rib'i, Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu, yang semoga Allah ridho kepadanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qama, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qama berdiri, ya, ketika khutbah. Fihim, di dalam berdirinya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahum, menyebutkan lahum kepada mereka, kepada kalian, annal jihada, sesungguhnya jihad itu fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal imanu billahi, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, afdhalul a'mal, sebaik-baiknya atau seafdol-afdolnya amal, ya, perbuatan. Faqama rajulun, kemudian ada seorang lelaki berdiri, ya, faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu, ya, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, in qutiltu, ketika aku mati, fi sabilillah, di dalam jalan Allah, tukaffaru anni, apakah dihapus atau ditebus bagiku khotoya, ya, dosa-dosaku atau salahku. Faqala lahu, kemudian Rasul berkata kepadanya, na'am, iya, in qutilta fi sabilillah, ya, ketika engkau mati di jalan Allah, wa anta sabirun, syaratnya nih, dan engkau sabar, muhtasibun, dan ikhlas, ya, muqbilun, kemudian maju, ghairu mudbir, tidak melarikan diri. Jadi ketika perang, kalau perang kemudian mati fisabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah dosa-dosanya dihapus? Iya, dihapus dengan syarat harus sabar, kemudian ikhlas
ikhlas, kemudian maju ghairu mudbir. Jangan mundur. Jadi lari dari perang kan satu daripada dosa besar. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasul SAW bersabda, kaifa qulta, ya, bagaimana engkau bertanya tadi? Ulangi sama Rasul SAW. Qala, ini orang berkata lagi, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, ya, bagaimana pandanganmu wahai Rasul, in qutiltu fi sabilillah, ketika kami berperang, ketika aku berperang dan mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah. Atau kaffaru anni khotoyaya, apakah dosaku dihapuskan, dosaku ditebus? Faqala, kemudian Rasul menjawab, na'am, iya, wa anta sabirun, ya, kalau engkau sabar, muhtasibun, dan ikhlas, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, muqbilun, maju, ghairu mudbirin, enggak mundur, illa daina, kecuali hutang. Fa inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, qala, berkata, li, kepadaku, dzalika, hal yang tadi itu, bahwa hutang itu harus tetap dilunasi. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Nah, ini hadis 15 ini dari Abi Qatadah, Harits bin Rib'i. Ya, saat itu Rasul SAW berdiri, dan di berdirinya Rasul itu Rasul menyebut bahwasanya yang paling afdol itu jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ya, kita kupas sedikit. Jadi makna perang, makna jihad, makna jihad itu bukan hanya berperang fisik. Ya, saya sering cerita bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda begini, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sesungguhnya kita pulang, kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Padahal itu pulang setelah perang Badar. Perang Badar itu Muslim cuma 313 orang. Kemudian orang kafir Quraisy itu sebanyak 1000 orang. Artinya 1 banding 3 orang. Tapi menang. Allah berikan kemenangan kepada Rasul dan umatnya saat perang Badar. 313 lawan 1000 orang, 1 banding 3. Kemenangannya pun itu ada syuhada juga, ada yang meninggal, ada yang terkena panah, terkena tombak, terkena pisau, terkena golok, semuanya habis-habisan. Nah, itu sudah luka payah begitu. Pulang, saat pulang Rasul bicara, Rasul bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil. Segitu sengitnya perang, segitu sengitnya peperangan Badar, Rasul SAW berkata, ini jihad kecil. Nah, sahabat tanya, yang gede apa lagi ini kurang gede apa? Kata sahabat. Ternyata jihad yang besar adalah jihadul nafas, berjihad atau berperang melawan diri sendiri. Jihad besar. Jihad yang gede itu jihad melawan diri sendiri. Satu. Kemudian kedua, memerangi kebodohan itu juga bentuk jihad. Ini misalnya ada di sini ibu-ibu atau bapak-bapak yang kalau sore ngajar anak-anak TPA, ngajar alif-alifan, ya, alif fathah a, alif dhamma u, alif kasrah i, a i u, ba fathah ba kasrah bi, ba dhamma u, ba bi bu. Kayak gitu. Ya, nah itu jihad itu dalam rangka mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memerangi kebodohan. Itu jihad juga. Itu bertanggung jawab. Ini musola ini syiar, bentuk jihad juga. Ya. Ini generasi kita nih yang kecil-kecil nih diajarin alif bata, kemudian bisa jadi ngaji Quran karena kita yang ngajar, itu jihad. Ya. Dan itu estafet. Kelak kalau dia punya anak terus dia ngajarin ke anaknya,
atau dia jadi guru, dia ngajarin ke murid-muridnya, itu pahalanya ngalir terus sampai kita yang pertama kali ngajarin dia, yang pertama kenalin dia alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Kita yang pertama kali ngajarin dia Fatihah, dan dia gede nanti jadi guru, dia ngajarin Fatihah ke murid-muridnya, dan itu pahalanya ngalir terus ke kita yang pertama kali kenalin dia Fatihah. Royalti, sebenarnya royalti pahala lari, ya kan, royalti pahala yang lari kepada Nabi Muhammad SAW karena mengajar. Kita semua muslimnya ya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu jihadnya. Jadi bukan cuma perang aja. Nah, cuman kalau di sini nih jihad fisabilillah, ya, itu afdhalul amal, sebaik-baiknya amal. Makanya tuh ngajar, subur, punya anak, berada di rumah kecil, ajarin, itu jihad juga. Dan itu sebaik-baiknya amal, seafdol-afdolnya, seutama-utamanya amal. Terus yang kedua apa? Wal imanu billah, ya, dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya, syarat kita syarat kita diterima amal ibadahnya ya beriman dulu. Orang kafir mau puasa tunggu, mau sholat tunggu, mau puasa full juga diterima karena belum login. Syaratnya harus login. Passwordnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi jihad fisabilillah, kemudian beriman kepada Allah. Terus tuh orang nanya, berdiri, dia nanya, bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Apa pendapatmu ya Rasul kalau saya mati di jalan Allah? Saya terbunuh ketika perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tukaffaru anni khotoya, ya. Apakah dosa-dosaku akan dihapus? Kata Rasul menjawab, "Na'am, iya. Dosa-dosamu akan dihapus. Syaratnya satu. Kalau dia sabar, sabir dalam perang itu, sabar. Nah, kita ini kan hidup di alam ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan jadi orang sunter, lahir dari rahim ibu kita, kemudian gede di sunter, kerja ini, kerja itu. Itu kan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam keadaan yang seperti itu dan kita sabar. Itu ketika matinya fi sabilillah, dalam rangka menjalankan apa yang sudah menjadi takdirnya Allah. Punya suami nggak pernah menjadi salmongan bulan, kita sabar nih Bu, itu diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya istri bawelnya minta, kita ngomong seucap, dia ngebalas 100 ucap. Kita sabar nih laki, itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati syahid dalam rangka menerima takdirnya Allah, punya istri bawel, perempuan bawel. Kalau nggak bawel, bukan nggak apa-apa, biar lakinya semangat. Ya. Terus syarat kedua apa? Muhtasibun. Ya. Muhtasibun, ikhlas. Tidak berharap apapun kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ingat ini nih saya. Apa namanya? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa ihtisaban sama. Muhtasibun. Satu akar kata yang sama, artinya sama. Ya, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Kalau mati syahid kemudian diampuni dosa. Muqbilun ghairu mudbir, ya, maju apa kemudian lari daripada peperangan.
lagi Rasulullah SAW dan dijelaskan lagi sama Rasul. Ya, intinya itu tadi, harus sabar, kemudian ikhlas, kemudian maju, pantang mundur. Ya. Nah ini ada illat dain, kecuali hutang. Illat dain, ya, kecuali hutang. Kan tadi dihapuskan semua dosa-dosanya, ya, kecuali hutang. Nah kalau ada yang meninggal kemudian masih punya hutang, itu harus dibayar. Siapa yang membayar? Di ahli warisnya. Ya, itu harta warisan belum boleh dibagi kecuali sudah dilunasi hutang orang yang meninggal itu. Ya, mudah-mudahan kita wafat tidak meninggalkan hutang. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya, dan mati tidak meninggalkan hutang atau membawa hutang. Dan Nabi tahu dari mana? Fa inna Jibril qala li dzalik. Ya, Nabi tahu dari malaikat Jibril. Semuanya diampuni itu dosa asal syaratnya tadi terpenuhi. Dia sabar, kemudian ikhlas berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terus maju terus pantang mundur, ya. Semuanya diterima tuh. Semua dosa dihapuskan. Ya, kecuali hutang. Kalau dia punya hutang, lunasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, atadruna manil muflis. Nah ini, apakah kalian tahu manil muflis? Orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang payah. Qalu, sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Ya. Orang yang bangkrut itu, nih kata sahabat nih, fina menurut kami man la dirhama, orang yang gak punya dirham, kata sahabat, yang gak punya harta, gak punya dirham, gak punya duit, gak punya emas, gak punya perak, wala mata'a, dan dia tidak punya aset, rumah, gak punya mobil, gak punya motor, itu orang bangkrut, kata sahabat. Ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu, min ummati, dari golongan umatku, man ya'ti yaumal qiyamati, yang dia datang pada hari kiamat, ya. Di akhirat nanti dia datang bisolatin, dengan pahala solat, wasiyamin, dan dengan pahala puasa, wazakatin, dan dengan pahala zakat. Oyati, ya, kemudian didatangkan waqad syatama hadza, bahwa dia pernah memaki orang lain, wa qadzafa hadza, dan dia pernah menuduh zina orang ini, wa akala mala hadza, dan dia pernah memakan harta orang ini, wa safaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah orang ini, wa darraba hadza, dan dia pernah memukul orang ini, fayuqta, kemudian diberikan, apa namanya? Diberikan. Ini orang yang bangkrut. Jadi dia ini orang baik padahal dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat. Kira-kira ketika bawa pahala sholat, zakat, puasa, berarti di dunia dia mengerjakan sholat, zakat, puasa, ya. Tapi dia mau muflis, bangkrut, ya. Karena ya dia puasa, dia zakat, dia sholat, tapi dia memaki orang lain, dia menuduh zina orang lain, dia memakan harta orang lain, dia menumpahkan darah orang lain, membunuh, ya. Dan dia memukul orang lain. Fayu'ta hadza, maka semua pahala yang tadi, ya, min hasanatin, ya, pahala kebaikan tadi, ya, diberikan pahala kebaikan tadi. Wa hadza min hasanatin, dan ini dari kebaikan tadi.
faniyat hasanatuhu, ya. Jika kebaikan tadi sudah habis, ya, pahala kebaikan tadi habis, pahala sholat habis, pahala zakat habis, pahala sedekah habis, puasa habis, ya. Qabla ayyuqda, sebelum lunas apa yang menjadi dosanya tadi, ya. Ma'alaihi, atas orang itu, ukhidha, maka diambil min khotoyahum, dosa-dosa orang yang pernah dia dzalimi. Faturihat, ya, dosa itu dilemparkan alaihi kepadanya. Summa turiha, kemudian dia dilemparkan finnari, ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis ke-16 dari Abu Hurairah, yaitu hati-hati Pak. Mungkin kita ahli ibadah, mungkin kita ahli sholat, ya, sholat, zakat, puasa, itu benar tuh jalannya itu. Tapi kok kita sering nyakitin hati orang, hati-hati. Itu namanya muflis. Nanti di akhirat kebaikan yang kita lakukan tadi dikasih buat orang. Nah, kalau kebaikan itu habis, sedangkan yang kita sakitin banyak, dosanya dia itu orang yang kita dolimin, kita ambil. Waliyahillah. Mudah-mudahan kita bukan orang yang muflis atau orang yang bangkrut, ya. Kalau kata sahabat tadi, orang bangkrut tuh ya nggak punya harta, nggak punya emas, nggak punya perak, bangkrut lah itu. Kata Nabi, nanti bangkrut di akhirat orang yang begitu. Dia ngumpulin pahala ibadah sebanyak-banyaknya, tapi dia lupa dia berbuat jahat sama orang lain, menyakiti hati orang lain, sering memaki, menuduh orang lain zina, kemudian memukul orang, memakan harta orang lain. Hati-hati, ya. Makanya dosa itu paling nggak ada dua, ya. Atau gini, bukan dosa ya, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita baik nih sama Allah, tapi kalau hubungan kita tidak baik sama manusia, hati-hati, bahaya juga itu, ya. Kalau bisa hubungan kita baik sama Allah, begitupun hubungan baik kita sesama manusia. Makanya kadang ada pertanyaan begini, Ustaz, coba gimana? Bener yang mana nih? Orang ini rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, tapi sama manusia ini buruk, ya, gak pernah tegur sapa, kalau ngomong nyakitin, gitu kan. Nah ini nih, sama perbandingan orang ini sama manusia baik, dia baik, sering traktir, kemudian omongannya santun, tapi gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah ibadah, sama muslim. Coba kalau ditanya begitu, bagusan mana Rasulullah? Hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala bagus. Salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, sedekahnya rajin. Ya, tapi dia nyakitin hati orang. Ya, orang ibadah di bid'ah. Itu nyakitin hati orang itu. Di bid'ah itu enggak ada contohnya, enggak ada tuntunannya. Hormat bendera bid'ah itu musyrik itu. Itu kan nyakitin hati orang. Ya. Sama sebaliknya, yang satu nih, dia gak pernah nyakitin hati orang, tapi gak pernah sholat juga, gak pernah sedekah, gak pernah puasa. Itu baikan yang mana, Bu? Baik dua-dua. Mudah-mudahan dengan dia sholatnya itu memberikan dia pencerahan. Dia juga harus baik sesama manusia. Nah, yang udah baik sesama manusia, mudah-mudahan kebaikan itu bisa menjadi pencerah agar dia mendapatkan hidayah dan dia sholat, dia bayar zakat, dia puasa juga. Yang gak baik siapa? Orang ketiga, bisanya komentar aja. Iya, ya mudah-mudahan kita baik sama Allah. Hablum minallahnya kita baik, hablum minannas juga kita baik. Iya. Jadi hati-hati tuh. Itu orang yang muflis, ya, orang yang bangkrut. Terus di sini ada pembunuh juga. Gini Pak, membunuh ini kadang kita nggak sadar. Ini apa? Kita nggak sadar. Ini
Ada orang pacaran, muda-mudi pacaran, ya. Terus kita sebagai orang tua udah biarin lah anak muda pacaran. Harusnya kita perhatikan tuh, ini pacaran kalau bisa jangan kebablasan atau dilarang. Ya, agama kita melarang itu kan, wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Pacaran itu dalam rangka mendekati. Nah, seandainya dia pacaran, kemudian dia bablas sampai melakukan hubungan yang tidak, walaupun apa namanya, dia makanya sekarang nih, gak apa-apa lah pacaran, hak asasi manusia. Nah, kemudian dia sampai berhubungan, kemudian mengadu. Karena belum siap dua-duanya, sama-sama masih sekolah, akhirnya itu kandungan digugurin. Hati-hati, itu kandungan yang digugurin itu pembunuhan, ya. Itu membunuh, ya. Membunuh janin, membunuh bayi. Dosa besar, dosa ngebunuh itu dosa. Ya. Makanya kalau emang udah jadi janin, jadi gugur-gugurin dah. Nah, kalau keguguran itu nggak sengaja, nggak paham. Tapi kalau sengaja digugurin, hati-hati itu membunuh. Apalagi setelah usia janin di 4 bulan itu sudah ada ruh. Ya. Allah meniupkan ruh dalam janin itu dan ditentukan 4 hal. Itu sudah ada ruh. Kok kita membunuh atau menggugurin, itu membunuh muslim. 4 bulan dalam kandungan muslim, membunuh muslim. Dosa nggak? Dosa gede. Makanya hak asasi manusia. Enggak. Kita kontrol yang punya anak perempuan, yang punya anak laki sama aja. Ya. Kalau pacaran terus kelamaan pacaran udah nikahin aja. Ya. Nikahin aja. Kalau emang udah cukup umurnya. Itu umur. Gak sadar. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah yang semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Ini kata Rasul, innama sesungguhnya ana basyarun, aku ini manusia. Kata Rasul ini. Wa innakum, dan sungguhnya kalian takhtasimuna, berperkara. Apa tuh berperkara? Dia mengajukan gugatan ilayya kepadaku. Artinya Rasul ditunjuk sebagai qadhi, hakim, penengah daripada kalian yang berperkara. Wala'alla ba'dukum, ya. Wala'alla ba'dukum, dan barangkali ada sebagian dari kalian ayyakunal alhana, ya, orang itu lebih pintar atau lebih lancar bicaranya, argumennya, bihujjatihi, dengan hujahnya, dengan argumennya, min ba'din, dari sebagian yang lain, fa'aqdo, ya, maka aku memutuskan lahu baginya binahwi, ya, argumentasinya ma asma'u, sebagaimana yang aku dengar. Faman, dan maka barang siapa qadaitu lahu, yang aku putuskan dia menang, bihaqqi akhihi, dengan hak saudaranya, fa innama aqta'u lahu, maka sesungguhnya aku memotong lahu baginya qit'atan, sepotong atau sebagian minan nar, daripada api neraka. Penjelasan al-hana ay a'lama. Al-hana itu lebih pintar. Nah, gini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, ya. Jadi Rasul bersabda bahwa aku ini manusia. Artinya ada sisi manusianya. Ini Rasul adil. Dan kalian berperkara. Jadi ada 2 orang datang berperkara kepada Rasul. Yang satu ini kelihatannya pintar ngomong, yang satu enggak. Padahal yang enggak pintar ngomong ini yang bersalah, dan yang pintar ngomong ini yang salah. Tapi karena dia pintar ngomong, dia membawa dalil, dia berhujah dengan baik di depan Rasul. Nah, kalau kamu yang pintar ngomong kemudian aku menangkan, aku telah menyiapkan kepadamu, ya, ini walaupun di dunia menang, nanti di akhirat aku telah menyiapkan kepadamu satu bagian
dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya apa? Rasul adil. Oke, ketika berperadilan misalnya di alam dunia ini ada yang berperkara si A dan si B, padahal yang A yang benar, tapi karena si B ini jago argumen, ya, dia sewa pengacara, kemudian pengacara pinter, akhirnya kasusnya dimenangkan. Tapi nanti di akhirat hukum Allah maha adil, boleh di sini menang, tapi nanti di akhirat. Misal contoh kayak kemarin tuh perkara kopi sianida, itu yang benar yang mana kan nggak tahu tuh. Kemarin udah putusin, ini loh pelakunya Jessica Wongso. Ternyata Netflix meliput. Kemudian enggak itu, enggak, bukan tersangka, bisa jadi si ini tersangkanya. Kan bingung gitu. Ya, nanti ada pengadilannya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang benar. Makanya jangan berputus asa. Ini kita sekarang terzolimi, tenang aja, nanti ada pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekarang kita berbuat zalim, hati-hati, nanti ada pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sadar kita berbuat zalim, segera bertobat. Hal yang pertama kali dilakukan oleh yang dicontohkan, contoh Nabi Adam. Nabi Adam ketika berbuat dosa, bersalah kepada Allah, kemudian diusir dari surganya Allah, apa yang dilakukan? Tobat. Gimana tobatnya Nabi Adam? Istighfarnya Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa yang pertama kali dilakukan Nabi Adam? Ngaku bahwa dirinya salah, ngaku bahwa dirinya zalim. Ke siapa? Ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di depan manusia. Udah di hadapan Allah. Kecuali kita bersalah sama itu manusia, baru kita minta maaf sama dia. Ya. Jadi Nabi Adam mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Ya. Jadi orang taubat pertama kali yang harus dia lakukan adalah mengakui bahwa dirinya salah. Rabbana ya Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami zalim anfusana, kepada diri kami. Terus yang dimakan ikan siapa? Nabi Yunus. Sama begitu juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengaku zalim, ngaku salah. Ngaku salah dulu sama Allah, baru kemudian ya, tobatan pertama kali ngaku dulu salah. Nah makanya istighfar yang mantap tuh saya tulis istighfar. Besoknya saya tulisin ya. Besok saya tulisin istighfar. Apa? Ntar saya tulisin biar bagian. Sama saya tuh pengen gini. Sebelum mulai ngaji ada waktu 10 menit kita baca ratib, atau ada waktu 10 menit kita baca Asmaul Husna, ya. Besok saya fotokopiin, ya. Ibu biar makin istiqomah. Jadi sebelum ngaji kita pikiran dulu, baru kita ngaji. Ya. Insya Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan terkait bab dilarang berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan harta yang diambil dengan cara zalim. Pak Mengurang. Masalah amanah. Ada keluarga namun saudara, itu orang tua tidak sakit, tapi orang tua sakit yang dicoba yang mati itu nggak pernah. Sebelum orang tua meninggal itu dititipin ke anak satunya, kakaknya yang dititipin kambing, dititipin, tapi orang tua itu udah ngomong kalau mau jual kambing tolong isi nama anak. Kalau
2 bulan kemudian itu kambing itu dijual semua Banyak. tapi nggak kasih tahu sama Nggak izin kakaknya. nggak izin sama kakaknya sama sekali nggak kasih tahu Dan hasil penjualan itu nggak tahu oh, itu hukumnya gimana, apakah itu yang dikasih amanah itu bertanggung jawab. Ini terkait amanah, amanah orang tua, ya. Sehidupnya orang tua pesan ini punya kambing, ini kambing silakan dijual, tapi syaratnya ngomong dulu ke kakaknya, izin ke kakaknya. Ini paling bontot. Iya. Ternyata setelah ngomong itu, kemudian orang tuanya wafat. Orang tua wafat, 2 bulan kemudian ini kambing dijual semua. Dan hasil penjualan kambing pun nggak tahu. Nah, ini namanya khianat. Ya. Jadi ayatul munafiqun, ciri-ciri orang munafik satu tandanya itu, 1 dari 3 tanda ciri orang munafik. Ketika dia diberikan amanah, dia khianat. Ini namanya khianat, tidak amanah. Apakah lagi itu penjualan kambing, hasil dari penjualan kambing kok nggak tahu juntrungannya dipakai pribadi, itu namanya sudah khianat. Tinggal ini artinya si bontot ini bersalah. Tinggal dia cerita ke kakak-kakaknya dan minta maaf, minta ridho daripada kakak-kakaknya karena amanah yang diberikan orang tuanya dia telah khianati. Ini udah salah ya, ini udah khianat. Dan hukumnya itu gimana? Maksudnya itu yang diamanai itu harus bertanggung jawab penuh. Oh iya dong, ya kan sudah khianat ini. Harus kamu jawab dulu. Yang di amanah itu kakaknya Pak Ustaz. Kalau Jual orang lain. yang lain itu loh. Ini saya kasih amanah sama orang tua. Iya. Kasih cek. Kalau saudara kamu jual itu kambing harus izin saya ibaratnya. Oh, yang jual adiknya kan? Iya, adiknya gitu. Yang diamanatin orang tua kakaknya. Iya. Makanya pertanyaannya apa yang kasih amanah itu ikut menanggung? Oh, apakah yang dikasih amanah? Ya, Pak. Sorry. Jadi yang diamanahin kakak si A, dia punya adik B, C, D. Nah, yang D yang menjual. Apakah yang diamanahin ini ikut bertanggung jawab? Tidak. Karena dia diamanahin ke orang tua, kemudian dia sudah nyampe belum ke adik-adiknya nih. Saya dapat amanah dari orang tua bahwa kalau kambing ini mau dijual, itu harus ngomong sama saya. Gitu. Itu harus tahu tuh adiknya. Tapi kok ujung-ujung tahu ada yang bontot si D ini ngejual itu kambing. Nah, ini mengambil hak daripada harta warisan keluarganya, orang tuanya. Itu nggak boleh. Dia harus tobat, harus minta ampun pada Allah dan minta ridho ke kakak-kakaknya. Dia tanggung jawab. Dia yang tanggung jawab, bukan yang kemudian diamanahkan. Karena kita mengemban amanah, tetapi amanah itu dicolok kan, diambil kan, itu dicolok. Sama kayak kita nih, saya kasih cincin, jangan sampai cincin ini hilang, gitu kan, jangan sampai dijual. Kemudian cincin ini hilang, ya sudah, itu sudah takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, kan titipan. Bukan kemudian kita melanggar daripada amanah itu. Nah ini yang bersalah yang bontot ini, dia harus minta ridho sama kakak-kakaknya. Kalau syaratnya, kalau memang ridho ikhlas silakan, udah duit dipakai aja. Kalau dia kakaknya nggak terima, harus pulangin tuh duit hasil penjualan itu, atau dibelikan kambing lagi sebagaimana peninggalan orang tua. Tapi si yang 5 itu tahu semua. Udah tahu semua. Tapi yang diamanahi itu sama sekali nggak dikasih tahu. Yang diamanahin malah nggak dikasih tahu. Akhirnya kan tahu juga nanti. Dia tahunya dari imannya, dari imannya. Iya. Tahunya. Nah itu dia. Ini kan ya tadi cincin ini saya amanahin buat kamu, tetapi diambil sama orang. Kita tahu orang itu, ya itu yang dosa dia. Yang kita yang diamanahin ya hilang. Ya. Gitu. Jawab ya Pak. Artinya ketika kita diamanahin sama orang tua, terus adik kita yang
menjual itu kambing, ya kita tuh harus, kok kamu dijual padahal orang tua tuh ngomong ke kakakmu ini bahwasanya begini. Ganti. Nah yang diamanahin itu bisa punya hak seperti itu. Ganti itu kambing. Ya. Kamu tanggung jawab itu kambing. Beliin kambing lagi atau hasil penjualannya itu bagi kelima kakak-kakakmu ini. Nggak boleh kayak gitu. Itu punya hak seperti itu karena dia yang diamanahin oleh orang tua. Sama nih cincin saya amanahin. Ini cincin dari Pak Subur buat saya. Terus saya tahu ada yang ngambil. Saya minta itu dari Pak Subur mengamanahkan cincin ini kepada saya. Kok kamu ngambil? Sini, saya ambil lagi. Itu punya hak. Nah, kakak yang tadi pertama karena diamanahin sama orang tuanya, dia punya hak untuk meminta kembali yang diamanahkan oleh orang tuanya. Terjawab ya Pak ya? Sampun Pak ya? Minggu depan aja ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mari kita tutup, kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orangtuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kedua orangtuaku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari al-fakir